Jangan pernah kita tunda-tunda apapun yang bisa kita kerjakan sekarang untuk Tuhan. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Oleh karena itu, berjuanglah tetap sukacita karena Tuhan mengasihi engkau. Hari ini kita akan berbicara tentang menunda. Kita pasti pernah mengalami malas, ya, sehingga tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika Anda malas, sebenarnya Anda tahu apa yang harus dikerjakan, tapi kita memutuskan untuk tidak mengerjakannya. Dengan kata lain, maafkan saya, Anda malas. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Dalam suatu pekerjaan, Anda disuruh bikin laporan secepat mungkin. Anda tahu persis bahwa laporan itu penting, harus segera dikerjakan, dan Anda juga bisa melakukannya tanpa kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Anda tidak melakukannya. Kenapa? Ya karena Anda malas. Anda kemudian dengan sangat berani mengatakan nanti saja, atau Anda mengatakan saya tunda. Sahabat yang baik, kok bisa malas? Macam-macam alasannya. Mungkin kita akan bilang begini, lagi nggak mood, saya lagi kesel sama orang, nggak konsentrasi untuk mengerjakan. Atau kita bisa bilang, laporan ini tidak mendesak untuk dikerjakan, sehingga saya bisa kerjakan besok. Atau kita bilang begini, lagi bosen, saya lagi stres, atau sesuatu yang harus dibenarkan adalah badan saya lagi nggak fit, lagi nggak enak untuk mengerjakan sesuatu. Sahabat yang baik, apapun itu, saya mulai katakan begini, malas itu tidak bisa dipisahkan dengan menunda. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat kita malas, pasti berkaitan dengan menunda. Saya pikir menunda dengan malas seperti kakak adik yang sangat erat hubungannya. Jadi kalau dikatakan begini, jika Anda menunda karena malas, atau bisa jadi timbul rasa malas karena Anda menunda. Jadi bagaimana? Mana yang lebih tua? Malaskah atau menundakah? Sahabat yang baik, kita tinggalkan dulu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Pertanyaannya adalah begini, apakah kita boleh menunda? Orang yang suka menunda biasanya selalu punya berbagai macam alasan kenapa dia menunda. Dan alasannya biasanya masuk akal. Sehingga kita harus bisa mengatakan, iya, silahkan menunda. Dia katakan begini, saya akan mengerjakannya besok dengan segera. Atau dia katakan, nanti saja saya pasti kerjakan. Atau dia katakan, sebentar lagi saja, pasti saya akan bereskan. Atau dia katakan, nanti kalau saya sudah mood, saya pasti kerjakan dengan sempurna. Sahabat yang baik, dengarkan saya. Apa yang dikatakan tadi masuk akal, bisa diterima. Pada saat kita menunda, sebetulnya kita sedang memupuk satu sifat yang sangat berbahaya. Ternyata ada sifat menunda yang menurut saya cukup harus kita kasih perhatian penuh. Maksudnya begini, ada menunda yang sudah parah, yaitu menunda yang sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Ini akan sulit dihentikan dan biasanya bisa merugikan diri sendiri atau bahkan lebih lagi bisa merugikan orang lain. Kenapa begitu? Karena menunda itu seperti pencuri. Dia mencuri waktu yang harusnya bisa kita kerjakan, tapi kita sia-sia. Dia juga bisa mencuri sukacita yang harusnya kita bisa rasakan sekarang, akhirnya tidak bisa kita rasakan. Jadi menunda yang sudah menjadi habit atau kebiasaan, dia adalah penundaan sifat yang paling berbahaya. Dan biasanya orang yang suka menunda itu nggak sadar kalau sikapnya itu kalau dipupuk terus akan membahayakan diri, karena dianggap hal yang biasa. Mari kita belajar dari firman Tuhan apa yang dikatakan tentang menunda. Efesus
5 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sahabat yang baik, firman Tuhan ini jelas mengatakan orang yang menunda adalah orang yang bebal. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan orang yang menunda adalah orang yang bodoh. Tapi perhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita tidak menunda. Rencana Tuhan adalah Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, membuat waktu sedemikian sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan arif. Dan yang kedua adalah kita diminta untuk mengerti kehendak Tuhan. Sahabat yang baik, melalui firman ini, mari jangan pernah kita tunda-tunda apapun yang bisa kita kerjakan sekarang untuk Tuhan. Kalau kita bisa kerjakan sekarang, kenapa harus besok? Sahabat yang baik, mari lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Karena jelas Tuhan katakan, hari-hari kita pergunakan semaksimal mungkin, jangan pernah menunda, dan terus hidupi firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.